Ya teman-teman, terkadang kita kerap mencari keindahan yang jauh di luar sana. Namun jika kita lebih cermat dan lebih teliti, sebetulnya keindahan-keindahan itu datang dari hal-hal sekitar kita, teman-teman. Beberapa cerita dari orang-orang terdahulu yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah kapal atau ini bongkahan batu yang diturunkan oleh Tuhan. Jadi terserah teman-teman mau percaya mana. Ya, kali ini mungkin resiko di depan mata kita ya teman-teman. Tapi demi untuk berbagai macam tempat yang ada di Sumatera Barat ini, kami memberikan nyawa kami teman-teman. Jadi tolong untuk tonton sampai habis ya teman-teman. Saya Irfan Habib dari Padang TV melaporkan keadaan lalu lintas di Ampang sangat padat dan kami bertiga akan menuju ke Solok Selatan pada jam 05:17 waktu Indonesia bagian Barat. Tolong dipantau teman-teman, 2 unit 3 perantau yang akan pergi menyeberangi pulau Sumatera ini teman-teman. Ya, kita berharap dengan susu Frisian flag ini Pembacaan doa sebelum keberangkatan. ya, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amin. Amin ya rabbal Warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Ya teman-teman, kita sudah sampai di panorama ya teman. Kita bisa melihat di belakang kita sangat indah. Bagaimana Bung Habib? Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Untuk teman-teman yang rasanya dihantui kegelisahan dan juga dihantui rasa cemas berlebih, menenangkan hati dengan pergi bersama teman, pasangan, pacar, mertua, kakak ipar, adik kandung. Nikmati waktu bersama teman-teman Anda sebelum waktu itu habis. Bahkan sampai rem tangan Anda putus, jangan sampai putus juga setelah Anda semua ya. Nikmati kopi bersama teman-teman dekat dan juga jangan lupa ibadah. Kita berada di Kabupaten Solok ya teman-teman. Ada sedikit insiden yang membuat kita sedikit berkeringat di atas kedinginan ini teman-teman. Ternyata uang kami bertiga habis teman-teman. Uang cash kami. Jadi kami berutang di tempat orang jual goreng teman-teman. Bagaimana pesan-pesannya? Setiap kerikil dan honjakan dan hentakan yang dihasilkan oleh jalan berlubang itu mengingatkan kita kepada dosa. Pada dosa. Dosa Bung Epi. Ya, Bung Epi. Ya, Jesus Christ. saya memohon Bung Epi ya. Motor saya hampir 4 kali kena bemper bawahnya. Baiklah, kami telah tiba di rumah makan Mitra Kabupaten Solok pada pukul 10:53 waktu Indonesia bagian Barat. Kita menepi dikarenakan apa? Kami menepi karena alarm perut telah berbunyi. Sejenak mengisi perut yang telah lapar dan meronta-ronta dengan beberapa ikat cacing pita di dalamnya guys ya. Dan juga penting bagi kita untuk melakukan imunisasi dan di posyandu dan memakan obat cacing minimal sekali 6 bulan ya guys ya. Ya, teman-teman semua, kami dalam keadaan yang mengenaskan sampai di Mitra ini dengan keadaan ekonomi yang sulit. Dan Bung Habib, bagaimana tanggapanmu? Dan hidup cuma sekali, pesan saya cuma satu, cobalah makan di rumah Mitra. Kelaparan adalah hal yang manusiawi, namun kekenyangan itu juga tidak bagus bagi kita. Jadi berdirilah di tengah-tengah. Tolong jangan di tengah-tengah kepala temannya ya guys ya, karena badan teman-teman sangat berat. Dan bagi teman-teman yang ingin mempunyai cita-cita sebagai maling, sangat kecil kemungkinan bisa dilaksanakan di sini, dikarenakan tempat ini dilengkapi oleh CCTV.
Waduh. Deh. Baiklah, kami telah berada di Solok Selatan, tepatnya Sengir Balai Janggo, dan kami telah menempuh waktu perjalanan lebih kurang 11 jam. Ya, cukup angka yang luar biasa ya untuk perjalanan ke Solok Selatan ya guys ya. Ibaratkan tapir kehilangan arah. Kami melaju tanpa batas. Kontakan dan henjakan telah nyaman di setiap sela-sela tulang punggung dan tulang ekor kami ya guys ya. Beberapa derajat mungkin tulang ekor dan punggung kami setelah bergeser. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk ikuti dan pergerakan yang kita kesenakan ya guys ya. Selamat siang teman-teman semua, semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Di sini kami bersama tuan rumah disuguhkan tunjang lezat beserta cabai-cabainya. Ya kawan-kawan, sembari dihantam oleh kenyataan dunia yang begitu tegang dan pahit, kita juga menghantam makanan yang begitu lezat ini ya. Dan selamat menikmati dan bersukaria. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama kami berempat ya guys ya. Kami akan menuju lokasi tempat pemandian yang ada di Padang Aro ya guys ya. Alias Square Pool ya guys ya. Ya, perkenalkan bersama kami. Perkenalkan, saya Efrul Habib. Saya Muhammad Fajar Asraf. Dan saya Syukra. Dan saya Febri Andika. Bersama kami akan menelusuri tempat-tempat yang jarang ditelusuri oleh kebanyakan masyarakat. Akan kita jelajahi berbagai macam keindahan alam Solok Selatan ya guys ya. Ya, kita sebentar lagi akan berenang bersama teman-teman kita ya guys ya. Nantikan kehadiran kami di kota-kota Anda. Oh my god. Ya teman-teman, semua kita sudah selesai ya mandi-mandinya. Oke, kita sedang di perjalanan menuju trip selanjutnya. Subscribe karena subscribe itu gratis ya guys ya. Kami sudah bertaruh nyawa untuk membuat konten per kontennya, jadi tolong hargai dengan subscribe karena subscribe itu gratis ya guys ya. Dan beginilah kemajuan Solok Selatan dalam beberapa periode. Sangat pesat kemajuannya di tangan Bapak Bupati kita tercinta. Jontak dan sanak sadunya, mari kita jago dan lestarikan alam yang Allah tasidio selamuko, dan kita jago bersama-sama karena iku haratu kita ya. Untuk udah uni-uni yang rokoknya Velos. Yo, jangan bersedih yang rokoknya Ziga, yang rokoknya Mochaccino, jangan bersedih ya. Salafa. Dan terakhir, jingga adalah warna kesukaan banyak orang. Namun, jika kita kejingga-jinggaan, maka kita akan dikira aneh oleh orang lainnya guys ya. Sembari menghisap sebatang surya, mari kita nikmati keasikan dan keanehan dunia ini. Harapan kegiatan ini dalam ridha Allah lancar dari awal sampai akhir, menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Allah. Wahai Willy Rakasiwil, Ya Pak. aku nikahkan anak kandungku Yuli Marlina Rahat dengan engkau, dengan maharnya seperangkat alat sholat dan satu bentuk cincin emas tunai. Saya terima menikahinya anak kandung Bapak Yuli Marlina Harahap dengan maharnya seperangkat alat sholat dan satu bentuk cincin emas tunai. Kita akan masuk ke dalam ya guys ya, melihat dan sedikit merumput ya guys ya. Ya, untuk Bang Willy selamat dan sukses. Semoga menjadi pria dewasa yang bertanggung jawab bagi keluarga kecilnya. Dan cucu-cucunya. Dan untuk kita bertiga, kami sedang mencari pasangan. Ya, saya tidak ya guys. Nanti saya kena labrak di sini guys.
mencari pasangan yang menerima kami apa adanya. Ya, bagi yang ingin menyumbangkan dananya untuk destinasi kami, silakan, dana saya masih sama. Baiklah, kami bertiga akan menuju tempat yang sangat mistis dan kami baru setengah perjalanan tetapi hawa mistisnya sudah mulai terasa. Ya, kita sedang berada di lokasi entah berantah yang cukup berbahaya untuk sel-sel kulit yang rentan akan karbon dioksida guys ya. Ya, walaupun sangat membuat merinding ya guys ya, dan juga bulu remang saya juga tambah keriting jadinya. Ya, nantikan perjalanan kami selanjutnya dan doakan agar kita tetap terjaga dan stay tune karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depannya. Ya, kami sudah mendengar mungkin sekitar 6 atau 7 kali suara di dalam gua ini teman-teman. Ya, seperti yang saya katakan tadi, gua terbentang begitu besar dan agak sedikit berbau ya teman-teman. Tempat ini sangat mistis teman-teman. Ini digunakan untuk bermain dulu oleh anak-anak bangsa Belanda. Kah karena peminatnya yang kurang, atau malah karena sudah banyak memakan korban? Ini sepertinya gua ini telah berumur ribuan tahun teman-teman, sehingga pohon pun bisa tumbuh di karang teman-teman. Bagaimana caranya tuh? Ya teman-teman, di panasnya hari ini kami bertiga melaksanakan panen padi guys ya. Ya, sekarang kita mau menjemput papan terlebih dahulu ya guys ya. Kita mau jemput papan dulu. Kita menyapa-nyapa ibu-ibu dan bapak-bapak yang sangat ramah-ramah di sini guys ya. Kita terlalu abai dan menyampingkan hal-hal yang tak terlihat oleh kita. Seperti yang teman-teman bisa lihat bahwasannya setiap hari kita makan nasi, setiap hari kita memasak beras. Kita harus tahu dari mana asal beras, bagaimana perjuangan dari bapak-bapak dan ibu-ibu kita dalam menghasilkan beras untuk kita bisa makan setiap harinya kawan-kawan. Belum lagi cabai dan sebagainya. Kita terlalu fokus kepada para pemimpin, para politikus di atas. Namun kita sedikit melupakan hak-hak para petani dan hak-hak para nelayan dan rakyat-rakyat yang termarginalkan kawan-kawan. Kita terlalu sering mengkonsumsi hal-hal yang dangkal teman-teman. Terlalu senang mengkonsumsi hal-hal yang dangkal. Program barak militer adalah hal yang sangat dangkal, begitu kata Bung Rocky. Andai kata kita lebih fokus terhadap hak-hak para petani, para penyonggoh, para fondasi di negara agraria ini, maka itu akan jauh lebih berguna dari sekedar program barak militer yang dilakukan oleh King Deddy Mulyono ya guys ya. Iya. Ya, kami berharap dengan kami hadir di kota ini menyampaikan aspirasi masyarakat dan juga hak-hak tani yang ada di sini. Kami harap pemerintah segera mendengarkan kami dan juga segera memproses apa yang kami kritik ini. Nah, bisa kita lihat bapak-bapak petani yang sudah lelah menyanggah pangan untuk kita bersama. Hasil tanian ini untuk diekspor ke Padang, Sawah Lunto, Bukit Tinggi dan lain-lain. Untuk Bapak Presiden kita yaitu Bapak Prabowo, katanya Bapak ingin menjadikan negara ini menjadi lumbung pangan Asia. Tolong Bapak Prabowo turunkan harga pupuk Pak Prabowo. Bagi teman-teman yang mau info loker katanya tolonglah pergi ke Solok Selatan karena di Solok Selatan sangat membutuhkan tenaga kalian. Di sinilah peran kita sebagai generasi muda untuk Hidup buruh, hidup petani, hidup nelayan. hidup nelayan. Kita semua tahu bahwasannya mahasiswa adalah mereka yang bersuara, mereka yang menyuarakan suara petani, mereka yang menyuarakan masyarakat pada lapisan-lapisan paling bawah di negeri ini. Namun, turunkan volumemu, turunkan nadamu kawan-kawan, karena suaramu menutupi suara mereka. Suara-suaramu yang harus akan validasi, suara-suaramu yang haus akan jenjang jabatan lembaga, menimbun suara mereka yang hanya mengharapkan sesuatu nasi kawan-kawan.
Untuk teman-teman yang lagi menonton, cobalah jangan menonton, coba ikut kami untuk refreshing, untuk bersenang-senang, coba hal baru, jangan berdiam di kamar cuma scroll TikTok yang nggak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Lebih baik kita terjun langsung ke lapangan supaya kita merasakan sensasinya langsung tanpa cuma melihatnya saja. Ya, terima kasih bagi teman-teman yang masih menonton hingga di akhir video, telah menemani perjalanan kita selama 5 hari dan 4 malam. Dan jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman kita yang lainnya, karena kita tidak ingin mereka ketinggalan keseruan juga ya guys ya. Dan buat teman-teman bisa request kemana tempat yang akan kami hancurkan selanjutnya guys ya, dan kemana tempat yang akan kami miskinkan setelah ini ya guys ya. Maka daripada itu, perjuangan belum berakhir, perjalanan sejatinya tidak akan pernah berakhir hingga titik darah penghabisan. Saya Syukur Alhamdulillah dan rekan-rekan saya Ubi Jus Remedio, di mana ada hak, di situ ada upaya hukum. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan, maka mencintai keindahan adalah bentuk dari menghargai penciptanya. nantikan perjalanan dan pertualangan selanjutnya. Angkat jangkarmu, angkat layarmu, mari kita kiprahkan kapal kita.